Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita akan memulai kebaktian online kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. 2, gunakan pakaian sopan dan rapi. 3, duduklah yang baik. Mari kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan tinggikan namanya, kita akan naikkan pujian. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyapa Tuhan Yesus kita. Kita akan ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan boleh memimpin kami di dalam pengertian kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita masih kelanjutan minggu yang lalu. Jika minggu yang lalu kita boleh mendengar bagaimana bangsa Israel menderita ketika bangsa itu berada di bawah pimpinan Raja Fir'aun yang baru. Mereka harus bekerja keras, mereka harus membangun kota-kota perbekalan bagi Fir'aun di tanah Mesir. Bahkan Raja Fir'aun pun menyuruh bidan-bidannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada di Israel. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel menjerit kepada Tuhan. Tetapi hari ini di dalam kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu Musa lahir dan diselamatkan. Siapakah Musa? Nah, kita dengar bersama-sama. Buka Alkitabmu di dalam kitab
Keluaran, kita akan membahas bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel bertambah banyak di tanah Mesir, dan pada waktu itu Raja Fir'aun takut kalau suatu saat nanti bangsa Israel akan melawan Mesir. Oleh sebab itu Raja Fir'aun memerintahkan agar setiap orang-orang di Mesir untuk bekerja keras. Orang-orang yang di Israel yang tinggal di Mesir untuk bekerja keras membangun kota-kota perbekalan bagi Fir'aun. Nah, dan Tuhan memberkati mereka. Bangsa Israel masih semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu, dia suruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel. Sungguh sangat menyedihkan sekali peristiwa itu ya. Dan itu membuat bangsa Israel menjerit di hadapan Tuhan. Setiap bayi laki-laki dibunuh. Kemanapun terdengar suara bayi yang lahir di tengah-tengah bangsa Israel dibunuh. Tetapi suatu ketika ada seorang Israel yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia sangat menyayangi anaknya itu. Dia sembunyikan anaknya, tetapi ibu ini gak mungkin terus-menerus menyembunyikan anaknya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah selamatkan anak ini. Lalu dia buat keranjang, dia taruh bayi itu di atas keranjang itu, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Maryam, kakak anak ini, sangat mengasihi adiknya. Dia memperhatikan dari jauh kemana adiknya pergi. Padahal di sungai Nil itu banyak binatang buas. Ada buaya, ada kuda Nil yang setiap saat bisa memakan bayi ini. Tetapi Allah memberikan perlindungan. Maryam kakaknya setia mengawasi bayi ini. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan pada waktu itu putri Fir'aun sedang mandi. Ketika putri Fir'aun sedang mandi, dia melihat ada keranjang. Lalu dia juga mendengar ada suara bayi yang menangis. Pasti itu adalah bayi Israel, pikir putri Fir'aun. Dan timbullah rasa belas kasihan di hati putri Fir'aun. Sehingga dia suruh dayang-dayangnya untuk ambil keranjang itu. Dan benar, ketika dibuka, bayi itu menangis. Dan putri Fir'aun berkata, aku akan mengangkat bayi ini menjadi anakku. Maryam kakaknya yang mengetahui akan hal itu, dia cepat-cepat menjumpai putri Fir'aun. Dia berkata, Tuan putri, apakah Tuan putri butuh inang pengasuh? Lalu putri Fir'aun berkata, carikan aku inang pengasuh bagi bayi ini. Maryam sangat bersukacita pada saat itu. Lalu dia memanggil ibunya untuk berjumpa dengan putri Fir'aun, supaya ibunya inilah yang akan menjadi inang pengasuh bagi bayi itu. Putri Fir'aun berkata, aku akan menamakan bayi ini Musa, yang artinya diambil dari air, karena aku mengambil dia dari air. Lalu putri Fir'aun berkata kepada ibunya bahwa dia akan membayar uang, tetapi perhatikan dan rawatlah dia. Musa selamat pada waktu itu. Musa dibesarkan oleh ibunya, tetapi dia sudah menjadi anak putri Fir'aun. Dia dididik di dalam kerajaan Fir'aun. Dia belajar tentang berbagai macam ilmu, dan Tuhan membentuk Musa. Ada rencana yang indah yang hendak Tuhan nyatakan bagi Musa. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa selamat.
oleh karena perlindungan Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi kamu. Tuhan juga sangat mengasihi kita semua. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan inginkan kita tetap percaya kepadanya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihinya. Di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata bagi kita, Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6 berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolong kita, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan sedih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Tuhan menolong bayi Musa, dan Tuhan boleh melindungi dia dengan kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan kami ya Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan boleh menolong dan melindungi kami di dalam setiap situasi dan kondisi yang telah terjadi di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu, baik itu dimanapun kami berada, dan Tuhan boleh menyertai di dalam setiap pembelajaran kami, di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah pimpinan Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.